Oke, teman-teman sudah install mungkin ya, kalau memang belum nanti coba diinstal di rumah. Dan teman-teman bisa lihat aja dulu ya tutorial cara makainya seperti apa gitu ya. Dan sedikit saya ralat dari teman-teman ya. Saya bilang tadi bahwa 21 itu sudah e-bootport ya. Jadi maksud saya itu buat instansi pemerintah ya. Kalau ini buat tadi kan Bendahara One ya, atau sekarang disebut instansi pemerintah itu, mereka juga salah satu pemotong. Nah, kalau di pemerintahan itu, di bendaharaan pemerintah, sudah include semua di unifikasi namanya. Jadi, buat pasal 22, mulai dari pasal 21 sampai final gitu ya. 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, terus 26 gitu ya, sama 4 ayat 2 final, sama pasal 15 juga, itu sudah include di dalam yang namanya e-bootport unifikasi ya, instansi pemerintah. Ternyata memang sampai sekarang swasta yang swasta ya, perusahaan swasta, pokoknya non instansi pemerintah, ternyata belum ya teman-teman ya. Saya kira sudah yang pasal 21-nya. Tapi kalau 22, 23, 4 ayat 2 dan final 15-nya itu sudah. Mungkin. Jadi kedepannya memang pasti gabung. Ya, nanti akan satu unifikasi. Ya, namanya juga unifikasi ya, semua dalam satu DJP online nanti digabung di situ ya. Ya, mungkin pertimbangannya berat memang ya teman-teman ya. Bayangkan transaksi jutaan, bahkan puluhan juta wajib pajak mungkin ya. Sementara satu perusahaan mungkin karyawannya ada berapa gitu, datanya berat memang. Ya, mungkin makanya bertahap dulu ya. Instansi pemerintah dulu nih yang sudah nih. Ya, jadi sambil menunggu berarti memang masih pakai ISPT ya. Masih pakai ISPT kita. Baik, ini soalnya ya, dan udah ada jawabannya juga saya lihat. Jadi tinggal ngisi ke ISPT-nya saja nanti seperti apa. Nah, kita lihat soalnya dulu mungkin ya sambil kita lihat jawabannya. Stark Industri adalah sebuah perusahaan garment ya di Cimanggis atau Depok, dan surat keterangan daftarnya ada seperti ini, nama, alamat, ini data-datanya ya. Terus Stark Industri akan melaporkan SPT masa 2 Januari 2019 ya. Saudara diminta untuk hitung setor dan lapor 21-nya untuk masa Januari dengan data berarti Januari 2019 ya, dengan data sebagai berikut. Tony Stark ya, bekerja di perusahaan Stark Industri ini sebagai karyawan tetap. Ya, pegawai tetap berarti ya. Status K2. Kedua mertuanya ikut istri, tinggal sama Tony dan tidak bekerja. Berarti boleh dong menjadi tanggungan. Mertua kan bisa ya, semenda. Tony tiap bulan dapat gaji 15 juta. Stark tempat Tony bekerja ikut juga program BPJS dan membayar iuran pensiun 300.000. Berarti ini yang bagiannya perusahaan. Nah, ini iuran pensiun sebagai apa? Berarti ini nggak jadi apa-apa ya, yang dibayar sama perusahaan. Tidak menjadi penghasilan. Yang menjadi penghasilan adalah premi asuransi. Ya. Terus Tony juga bayar sendiri iuran dana pensiunnya. Nah, ini baru sebagai pengurang ya, 200.000 sebulan. Samping itu juga perusahaan juga membayar iuran JHT-nya 4% dari gaji. JHT seperti pensiunan juga ya. Tidak menjadi apa-apa. Sedangkan Tony membayar iuran JHT sebesar 2% dari gaji. Berarti tambah lagi nanti sebagai pengurang ya. Pensiun kan. Sementara premi jaminan kecelakaan kerja yang dibayar perusahaan 1% dan 0,3%. Berarti ini sebagai penghasilan ya, sebagai penambah. Kebayang ya. Kita lihat jawabannya, udah benar bro. 15 juta, preminya JKK, 150.000, 45.000. Dari mana? Ini tadi ya, 1% kali 15 juta, 150.000, dan 45.000, 0,3%.
ya. Itu sebagai penambah penghasilan. Di 15.195.000 ininya brutonya. Pengurangnya 5% dari bruto ya, bukan dari gaji. Tentu biaya jabatan ya. Jangan ketukar teman-teman nih. Yang namanya biaya jabatan itu dari bruto. 5%-nya itu dari bruto. Inilah biaya jabatannya. Masih lebih gede, maka pakai 500.000. Ya. Terus iuran pensiunnya yang menjadi bagiannya dia yang potong dari gajinya 200 sama 300.000. Ya, dari mana tadi? Ini kan? Ini. 2% dari 15 juta berarti 300 dari gaji kalau ini ya. Dan juga ada 300.000. Oh bukan, sorry. Ini nih, 200.000 ya. Jadi 200.000 dan 300.000. 2% kali 15 juta. Udah pas ya? Pengurangnya? 1 juta, maka 14,1. Netonya sebulan segini, setahun kalikan 12, baru PTKP-nya berapa? PTKP-nya K berapa tadi? K3. Mertuanya 2, anaknya berapa sih? Bapak Ibu? 2. Anaknya ada 2. Nah, mertuanya ada 2. Sebenarnya K4, tapi maksimal K3. Ya. Gitu kan? K, dapatnya 72 juta, kita kurangkan 98. Hitung jadi 9,7. Ya. Hitungannya nggak ada masalah ya. Ini karena bicara 2019 ya. Jadi masih pakai tarif yang lama. Ya Pak, progresif yang lama. Nah, maka PPh di bulan itu adalah 9.700.000 bagi 12, 812.000. Ya, seginilah pajak yang dipotong bulan itu. Maka si Tony nanti take home pay-nya berapa nih? Kalau saya tanya take home pay-nya berapa? Coba hitung take home pay-nya. Dari nomor 1 ini ya. Yang kira-kira masuk rekeningnya berapa? Ya, silahkan coba ya. Saya sambil mau bikin kopi dulu ya. Ini jam-jam krusial nih. Bentar, saya sambil siapin kopi bentar ya. Teman-teman hitung berapa take home pay yang masuk rekeningnya Tony. Ya, 5 menit. Oke, thank you.
Bagaimana, teman-teman? Sudah dapat hitungannya? Take home pay-nya kira-kira berapa tuh yang masuk rekening? Ada yang udah dapat jawabannya? Ada? Ada yang udah dapat jawabannya? Take home pay si Tony Stark ini berapa sih yang masuk rekening? Mbak Putu Adistani, ada? Mbak Putu? Adakah Mbak Putu? Tidak ada. Oke. Ini sambil ngabsen nih. Mas Azhar Darussalam ada? Iya, Mas. Iya, Mas. Sudah coba hitung, Mas? Take home Belum. Maaf. Coba saya lihat dulu ya. Oke. Satu lagi, Mbak Karina Handoko, ada? Mbak Karina, adakah? Jam-jam kritis nih, bahaya nih. Mas Sultan Ibrahim, ada? Mas Sultan? Ada. Oke, ada Mas Sultan. Udah coba hitung? Berapa kira-kira take home pay-nya? Ini logika aja sebenarnya, nggak ada aturan bakunya. Logika aja. Tapi dari situ teman-teman bisa lebih paham lagi konsepnya. Saya, Pak. Siapa? Mbak siapa ya tadi? Sorry. Mbak Alpin.